Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Fatihatur Rahmah Jasmine Putri Kristiana dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Al-Quran, ilmu jiwa, mengenai kepribadian dalam Islam. Kepribadian dalam Islam memiliki sifat-sifat positif. Yang pertama yaitu takwa, kebersihan jiwa, dan kesucian hati nurani. Takwa berarti menjaga diri dari perbuatan keji atau jahat dan menjaga kesucian jiwa dan juga kebersihan hati nurani. Takwa juga merupakan sebuah ciri dari iman. Kepribadian dalam Islam sendiri disebut juga dengan as-syakhsiyah al-islamiyah, yang berarti normatif manusia baik secara individu maupun makhluk sosial yang normanya diatur atau diturunkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut Abdul Mujib tahun 2005 dalam Rahma F dan kawan-kawan tahun 2022. Sedangkan menurut ajaran Islam, manusia memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur non-fisik, yang kedua unsur fisik. Menurut Salmaini tahun 2012 dalam Rahma F dan kawan-kawan tahun 2022. Menurut Abdul Mujib tahun 2005 dalam Rahma F dan kawan-kawan tahun 2022, kepribadian dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu kepribadian amarah. Kepribadian amarah ini merupakan kepribadian yang cenderung melakukan perbuatan rendah sesuai dengan naluri primitifnya. Contohnya seperti perbuatan mencuri. Kemudian ada kepribadian lawamah, yaitu perbuatan yang mencela perbuatan buruknya setelah mendapatkan cahaya kolbu. Kepribadian ini contohnya misalnya seperti ketika seseorang telah melakukan perbuatan buruk lalu ia bertaubat, maka hal tersebut dapat dikatakan dengan kepribadian lawamah. Yang ketiga merupakan kepribadian mutmainnah, yaitu kepribadian yang secara penuh diberi kesempurnaan nur kolbu sehingga dapat meninggalkan perbuatan buruk dan senantiasa melakukan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Kepribadian mutmainnah ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kepribadian muslim, muhsin, dan mukmin, muslim, dan muhsin. Kepribadian mukmin yaitu kepribadian mukmin. Mukmin juga dapat diartikan sebagai beriman. Iman sendiri dapat diartikan sebagai percaya. Iman juga dapat berarti sebagai tasdik atau pembenaran. Orang yang beriman, orang yang senantiasa memegang dan melaksanakan amanah sehingga hatinya merasa aman. Kepribadian mukmin juga dibagi lagi menjadi 6 bagian, yaitu kepribadian robbani, yaitu didapat setelah ia mentransformasikan asma dan sifat Tuhannya ke dalam dirinya, kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada kepribadian maliki, yaitu kepribadian yang didapat setelah ia mentransformasikan kepribadian atau sifat-sifat malaikat ke dalam dirinya lalu menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kepribadian Qur'ani yang didapat setelah ia mentransformasikan
isi kandungan Al-Quran ke dalam dirinya, kemudian ia menginternalisasikan kepribadian tersebut atau perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat yaitu kepribadian Rasuli, yaitu kepribadian yang didapat setelah ia mentransformasikan sifat dan kelebihan Rasul Allah ke dalam dirinya, lalu menginternalisasikan kepribadian tersebut atau perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima yaitu kepribadian yaumil akhir, yaitu kepribadian yang dimana yang didapat dimana setelah ia mentransformasikan, mempersiapkan diri untuk kehidupan untuk memasuki kehidupan akhir, dalam kehidupan akhir di mana seluruh perilaku manusia tersebut akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Kemudian yang terakhir yaitu kepribadian takdim, di mana kepribadian tersebut didapat setelah ia mengimani, memahami dan menyesapi ketentuan dan aturan Allah ke dalam dirinya, lalu menginternalisasikan kepribadian tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang berserah diri atau menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada zatnya dan bersih secara lahir dan batinnya, atau kepribadian yang menyerahkan diri kepada zat yang mutlak agar mendapatkan kedamaian yang sejati. Kepribadian muslim ini dibagi lagi ke dalam 5, yaitu kepribadian syahadatain, kepribadian musalli, kepribadian shaim, dan kepribadian muzaki. Yang terakhir kemudian kepribadian haji. Kemudian ada kepribadian muhsin, yaitu muhsin sendiri yaitu orang yang berbuat ihsan atau bermuara pada ihsan tersebut bermuara pada muwajahah, yaitu ketika dirinya beribadah atau mengabdikan dirinya seakan-akan ia menghadap kepada Tuhannya secara langsung. Kepribadian muhsin ini dapat mempercantik dirinya dan memperbaiki dirinya, baik berhubungan dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan sesamanya, hubungan dengan alam semesta, dan hubungannya dengan Tuhannya. Kepribadian muhsin ini dibentuk oleh 2 pola, di mana yang pertama adalah pola umum. Pola tersebut merupakan perilaku baik yang dapat mempercantik diri manusia, yang objeknya terbatas dan subjeknya tertentu. Misalnya seperti perilaku bersyukur, perilaku sabar, dan perilaku tawakal. Kemudian pola khusus yaitu perilaku baik yang dapat mempercantik diri manusia, yang objeknya ditujukan pada subjek tertentu, misalnya seperti berperilaku baik kepada kedua orang tua, kemudian menghormati orang tua, berperilaku menghormati guru, menghormati murid, kemudian berperilaku baik kepada sesama. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.